Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus Customer Experience pada Amazon. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya, Muhammad Farel Al-Ghifari dengan NPM akhir 060. Kemudian rekan saya Muhammad Ladin Al-Basir dengan NPM akhir 002. Kemudian Ibnu Sina Rohmatullah Al-Husni dengan NPM akhir 031. Kemudian Elgira Diva Saputra dengan NPM akhir 001. Kemudian Vegat Lajwa dengan NPM akhir 015. Kemudian Yongki Setiawan dengan NPM akhir 021. Dan kemudian dengan Thomas Aquinas Ricci dengan MPM akhir 025. Kemudian Muhammad Rafi Raya Rabani dengan MPM akhir 008. Kemudian M. Galang Tama dengan MPM akhir 052. Next slide. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana CRM mempunyai fungsi pada kasus perusahaan Amazon. Mulai dari konsep CRM itu sendiri, kemudian bagaimana konsep customer experience, sampai dari kelemahan serta keunggulan dari strategi yang digunakan Amazon pada CRM-nya. Next slide. Oke, sebelum masuk ke inti materi pada kesempatan kali ini, kita akan membacakan itu latar belakangnya. Jadi di era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan itu bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Customer Relationship Management atau yang kita kenal dengan CRM menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pelanggannya. Amazon menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi bisnis dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk memberikan pengalaman berbelanja yang mudah, cepat, dan personal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next slide. Nah, di sini kita bakal ngebahas profil perusahaan Amazon. Jadi Jeff Bezos ini mendirikan Amazon tuh pada tahun 1994 di Seattle, Winston, Amerika Serikat. Pada awal berdiri itu Amazon tuh hanya berfokus sebagai toko buku online. Namun seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, Amazon berhasil bertransformasi menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Saat ini Amazon tidak hanya bergerak di bidang e-commerce, tetapi juga memiliki berbagai lini bisnis lainnya. Perusahaan ini mengembangkan layanan cloud computing, layanan digital, hingga teknologi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan secara global. Salah satu layanan unggulan Amazon adalah Amazon Web Service. Layanan ini tuh menyediakan infrastruktur cloud yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan mendukung operasional bisnis mereka. Keberhasilan Amazon tidak lepas dari strategi bisnisnya yang berfokus pada pelanggan atau customer centric strategi. Dengan selalu mengutamakan kepuasan dan pengalaman pelanggan, Amazon mampu terus Gunakan berkembang dan mempertahankan game. posisinya sebagai pemimpin di industri global. Next. Baik, lanjut ke materi selanjutnya itu konsep CRM dan Customer Experience. Yang pertama itu pengertian CRM. CRM itu adalah strategi dalam sistem yang digunakan perusahaan untuk mengolah hubungan dengan pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan nilai pelanggan bagi perusahaan. Sementara itu, Customer Experience adalah keseluruhan pelanggan yang pengalaman yang dirasakan pelanggan saat berinteraksi dengan perusahaan, mulai dari sebelum membeli, saat membeli, hingga setelah menggunakan produk atau layanan. Jadi, CRM itu berfokus pada pengelolaan data dan hubungan pelanggan, sedangkan customer experience itulah berfokus pada perasaan dan pengalaman pelanggan. Contohnya misalnya sebuah toko online itu CRM itu berguna sebagai menyimpan data pelanggan, memberikan program loyalitas dan lain-lain. Kalau customer experience-nya itu proses pembeliannya lebih cepat, pengiriman tepat waktu, dan website mudah digunakan. Lanjut. Selanjutnya hubungan antara CRM dan customer experience.
CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan melalui pengumpulan serta analisis data dari setiap interaksi. Dengan informasi yang lebih lengkap, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih cepat, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Jika CRM dikelola dengan baik, perusahaan dapat menciptakan customer experience yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih memuaskan. Hal ini membuat pelanggan merasa dihargai, lebih nyaman berinteraksi dengan perusahaan, serta meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali menjadi pelanggan yang loyal. Next. Oke, bagian ini kita akan ngebahas bagaimana Amazon itu mengimplementasikan CRM. Pertama, Amazon itu menggunakan rekomendasi produk berbasis data, di mana sistem menganalisis riwayat pencarian dan pembelian pelanggan untuk menampilkan produk yang relevan. Yang kedua, menerapkan personalisasi tampilan, sehingga setiap pengguna melihat konten, promo, dan produk yang berbeda-beda sesuai dengan minat mereka masing-masing. Ketiga, terdapat sistem ulasan dan rating dari pelanggan yang membantu pengguna lain dalam mengambil keputusan sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk yang ingin dibeli. Dan yang terakhir itu Amazon memanfaatkan email marketing dan notifikasi untuk memberikan informasi promo, rekomendasi, dan status pesanan secara personal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Amazon itu memanfaatkan data dari pelanggan secara maksimal untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan meningkatkan loyalitasnya kepada pelanggan tersebut. Oke, next. Oke, masuk ke bagian customer journey and touchpoint Amazon. Di slide ini menggambarkan 5 tahapan perjalanan pelanggan atau customer journey Amazon beserta titik-titik interaksi di mana touchpoint yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang seamless. Yang pertama ini ada pencarian produk atau pra-pembelian. Pada bagian pra-pembelian, ini adalah titik awal di mana customer journey Amazon menggunakan sistem pencarian berbasis algoritma cerdas yang menampilkan rekomendasi personal seperti customer who bought this also bought. Ulasan produk yang transparan dari pengguna lain membantu calon pembeli membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ini mencerminkan strategi Amazon dalam membangun kepercayaan sebelum terjadi transaksi. Yang kedua itu ada proses pembelian. Pada bagian pembelian, Amazon meminimalkan friction dalam proses checkout melalui fitur one-click buying, sehingga semakin sedikit langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelian. Yang ketiga ada sistem pembayaran atau pembelian. Amazon menerapkan berbagai metode pembayaran dalam satu platform untuk memenuhi preferensi pelanggan yang beragam, yang fokus pada keamanan dan data transaksi, membangun kepercayaan pelanggan jangka panjang, dan mengurangi kekhawatiran terkait privasi finansial. Yang keempat, pengiriman barang atau pasca pembelian. Melalui real-time order tracking, Amazon memberikan transparansi penuh kepada pelanggan tentang status pengiriman. Ini mengurangi kecemasan pasca pembelian dan meningkatkan kepuasan. Program seperti Amazon Prime memperkuat touchpoint ini dengan janji pengiriman cepat. Yang kelima ini ada layanan pelanggan atau pada bagian pasca pembelian. Tahap ini sangat penting untuk retensi pelanggan karena proses pengembalian barang yang mudah dan layanan responsif menciptakan pengalaman after penjualan yang positif, mendorong pelanggan untuk kembali berbelanja atau repeat purchase. Jadi kesimpulan utamanya, Amazon merancang setiap touchpoint dengan pendekatan customer centric, mulai dari memudahkan pencarian hingga menjamin kepuasan pelanggan pasca transaksi. Cukup, selanjutnya. Oke, di sini kita akan menganalisis keunggulan strategi yang digunakan Amazon. Nah, di sini Amazon menggunakan strategi experiential marketing. Nah, strategi ini merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan pengalaman langsung bagi pelanggan saat berinteraksi dengan suatu merek. Nah, tujuan utama dari strategi ini yaitu meningkatkan keterlibatan pelanggan, lalu menciptakan pengalaman yang berkesan, dan terakhir yaitu membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Nah, strategi experiential ini strategi
yang diterapkan oleh Amazon itu ada 4 di sini. Nah, yaitu ada personalized shopping experience, di mana Amazon menggunakan teknologi seperti machine learning atau analisis data pelanggan untuk memahami preferensi serta perilaku belanja dari setiap pengguna. Nah, berupa halaman beranda yang berbeda bagi setiap pelanggan berdasarkan riwayat pencarian, riwayat pembelian, dan produk yang pernah dilihat sebelumnya. Nah, lalu strategi berikutnya itu Amazon itu mengembangkan ekosistem layanan Amazon Prime-nya. Nah, melalui layanan ini Amazon memberikan berbagai keuntungan eksklusif kepada pelanggan yang berlangganan. Nah, beberapa manfaat yang ditawarkan antara lain yaitu layanan pengiriman yang lebih cepat, lalu akses ke layanan hiburan digital seperti film, serial, serta berbagai promo dan diskon khusus. Ada Amazon ini strateginya itu mengembangkan juga sistem ulasan pelanggan atau customer review system. Ini menjadi salah satu elemen penting dalam pengalaman belanja online. Nah, melalui fitur ini, pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap produk yang telah mereka beli, lalu menuliskan pengalaman mereka, serta mengunggah foto produk yang sebenarnya. Nah, sistem ulasan ini tidak hanya membantu pelanggan lain dalam mengambil keputusan pembelian, tetapi juga menciptakan interaksi sosial antara pengguna platform Amazon. Nah, yang terakhir, platform Amazon ini memperkuat pengalaman pelanggan menggunakan pemanfaatan teknologi pintar. Nah, perusahaan ini mengembangkan berbagai perangkat berbasis kecerdasan buatan seperti Amazon Alexa atau Amazon Echo yang memungkinkan pelanggan berinteraksi langsung dengan sistem Amazon yang lebih praktis. Nah, melalui berbagai strategi ini, Amazon berhasil menciptakan pengalaman pelanggan yang tidak hanya berfokus pada transaksi pembelian, tetapi juga nilai tambah yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, pendekatan ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Amazon mampu mempertahankan loyalitas pelanggan serta memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Oke, next. Sebagai penutup dari studi kasus yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa Amazon berhasil membangun keunggulan kompetitif melalui penerapan CRM yang benar-benar berorientasi pada pelanggan. Bukan sekedar teori yang ditulis di slide, tapi dieksekusi lewat teknologi dan data yang dimanfaatkan secara maksimal. Amazon mampu memahami kebutuhan pelanggan melalui analisis data, lalu mengubahnya menjadi pengalaman berbelanja yang personal, cepat, dan relevan. Mulai dari rekomendasi produk, personalisasi tampilan, hingga sistem ulasan, semuanya dirancang untuk membuat pelanggan merasa dipahami, bukan sekedar dijadikan target jualan. Selain itu, integrasi customer journey dari tahap pencarian hingga layanan purna jual menunjukkan bahwa Amazon tidak main setengah-setengah dalam mengelola pengalaman pelanggan. Semuanya terhubung secara konsisten, sehingga menciptakan kenyamanan dan kepercayaan bagi pengguna. Pada akhirnya, strategi ini bukan cuma meningkatkan kepuasan, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Inilah yang membuat Amazon mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Jadi kalau disederhanakan, Amazon itu bukan cuman sekedar e-commerce yang menjual barang, tetapi juga menjual pengalaman. Dan ternyata pengalaman yang niat itu jauh lebih mahal nilainya daripada sekedar diskon receh. Ya, mungkin lanjut. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.